Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen Ustadz Dr. Arfan Muammar dan seluruh rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai. Saya banggakan mahasiswa Pasca Sarjana P2K Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan tentang makalah kami pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan Islam. Saya beserta rekan saya, Gita Lupiana sebagai kelompok satu akan menyajikan atau mempresentasikan makalah kami dengan judul Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Islam. Untuk menyingkat waktu, saya tidak mempresentasikan banyak-banyak. Yang pertama ada pengertian penelitian kualitatif menurut Sugiono. Nanti saya secara bergantian akan mempresentasikan beserta Bu Gita Lupiana. Pengertian penelitian kualitatif menurut Sugiono. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme dan untuk kondisi objek yang ilmiah. Peneliti sebagai instrumen kunci pengumpulan data dengan teknik triangulasi atau gabungan, analisis data yang bersifat kualitatif dan hasilnya lebih kepada makna daripada generalisasi. Nah, itulah penelitian kualitatif menurut Sugiono. Adapun menurut Darwis, metode penelitian kualitatif adalah dapat diartikan sebagai suatu usaha pencarian kebenaran terhadap fenomena, fakta, atau gejala dengan ilmiah untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Karena metode penelitian kualitatif ini adalah dalam ranah pendidikan Islam, maka bersumber daripada Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Kemudian, pengertian kualitatif adalah kesimpulannya. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Jadi penelitian kualitatif itu adalah bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Kemudian tujuan daripada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dapat berupa perilaku, perspektif, tindakan, motivasi, serta menyeluruh dengan cara mendeskripsikan dengan kata-kata, tulisan, bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan sebagai metode alamiah. Nah, itu adalah daripada tujuan penelitian kualitatif. Kemudian masalah dalam penelitian kualitatif. Masalah-masalah sering timbul dalam penelitian kualitatif. Nah, masalah yang timbul tersebut akan dipecahkan atau diselesaikan dalam penelitian kualitatif yang bersifat sementara, tentif, dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Karena masalah yang dibawa oleh peneliti masih abu-abu atau remang-remang, bahkan gelap, kompleks, dan dinamis. Nah, itu ada masalah penelitian kualitatif. Selanjutnya, fokus penelitian kualitatif. Fokus penelitian kualitatif yang ditetapkan oleh peneliti menurut Spradley menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal untuk beberapa domain yang terkait dari situasi lapangan. Penentuan fokus penelitian berdasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi lapangan tersebut. Kemudian ada macam-macam penelitian kualitatif. Macam-macam penelitian kualitatif ada beberapa yang kami paparkan. Yang pertama ada studi kasus.
Studi kasus yaitu upaya mendeskripsikan sebuah masalah dengan menganalisis secara mendalam terkait kasus tertentu, baik berupa masyarakat, kebijakan, maupun instansi. Penelitian fenomenologis. Nah, yang kedua ada penelitian fenomenologis, yaitu penelitian terhadap fenomena tertentu di suatu masyarakat atau suatu kelompok. Yang ketiga ada penelitian etnografis, yaitu penelitian budaya yang terjadi di sekitar masyarakat maupun kelompok. Yang keempat ada penelitian grounded theory, yaitu untuk memunculkan sebuah teori yang dasarnya pada data yang diperoleh di lapangan yang sifatnya telah spesifik. Hasil teori ini disebut teori substantif yang dasarnya pada data yang ada dan berlaku di tempat dilakukannya penelitian. Kemudian yang kelima ada penelitian analisis naratif, yaitu analisis terhadap narasi tertentu seperti kisah seseorang sejak ia bermula hingga dia tiada. Nah, yang terakhir nomor 6 ada penelitian historis, yang mana merupakan sebuah fenomena yang terjadi di masa lampau. Artinya, penelitian tersebut dilakukan oleh peristiwa tersebut tidak sedang terjadi lagi. Nah, beberapa macam penelitian kualitatif ini jika dikaji secara mendalam akan lebih jelas lagi. Namun, untuk meningkat waktu secara lebih rinci, saya paparkan untuk yang lebih simpel saja. Kemudian sumber data penelitian kualitatif. Sumber data penelitian kualitatif di sini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang memberikan informasi secara langsung pada peneliti, seperti kata-kata atau catatan hasil wawancara dan observasi. Kemudian data sekunder. Data sekunder adalah data yang memberikan informasi secara tidak langsung pada peneliti. Nah, untuk kesempatan kali ini saya kira cukup. Saya persilakan untuk rekan saya, Bu Gita Rupiana, untuk menyampaikan kembali, melanjutkan tentang makalah kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, izin melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Pak Ali Prokon, di mana tentang sumber data penelitian kualitatif. Sumber data penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan sebelumnya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sugiono, sumber data dapat juga dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama place, kedua person, ketiga paper. Yang pertama place, yaitu sumber data yang bisa memberikan informasi baik diam maupun gerak. Contohnya tuh seperti ruangan, wujud benda, warna, aktivitas, kinerja, kegiatan pembelajaran, layanan, pondok pesantren, dan lain-lain. Yang kedua yaitu person. Person merupakan sumber data yang bisa memberikan informasi kepada peneliti berupa pendapat, jawaban, baik melalui angket atau wawancara dan lain sebagainya. Contohnya seperti wawancara dengan kiai, tokoh ulama, ustadz, guru, atau dosen, wawancara dengan kepala sekolah atau rektor. Yang ketiga, paper adalah sumber data yang dapat berupa Al-Quran, hadis, kitab-kitab, dokumentasi, referensi, jurnal, simbol-simbol, gambar, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian kualitatif. Di dalam penelitian kualitatif ini, instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Instrumen dalam penelitian kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, dan menafsirkan data sehingga membuat kesimpulan atas temuannya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Penelitian kualitatif ada beberapa langkah. Yang pertama observasi, yang kedua interview, ketiga dokumentasi. Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan secara otomatis pada suatu keadaan atau gejala yang
diamati. Yang kedua yaitu interview, di mana dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi ini berupa dokumen-dokumen seperti buku, majalah, jurnal, artikel, notulen, laporan, catatan, video, foto, gambar, dan lain-lain, baik cetak maupun digital. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data ini menurut model Miles and Huberman. Mungkin kita nggak asing lagi ya dengan model Miles dan Huberman ini. Dan ada beberapa tahap, yaitu 4 tahap dalam analisis data dalam penelitian. Yang pertama penyajian data, yang kedua yaitu reduksi data, ketiga verifikasi data, keempat penarikan kesimpulan. Yang pertama, penyajian data ini berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan tabel. Tujuan penyajian data ini untuk menggabungkan informasi sehingga menggambarkan keadaan yang terjadi. Yang kedua yaitu reduksi data. Reduksi data ini yaitu merupakan analisis data yang mengklasifikasikan, menggolongkan, dan membuang yang tidak penting untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Maksudnya membuang hal-hal yang tidak berkaitan dengan apa yang kita teliti. Yang ketiga yaitu verifikasi data, yang merupakan interpretasi pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, berupa deskriptif dan reflektif. Yang keempat yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang masih kabur atau diragukan gitu. Kemudian dengan bertambahnya data wawancara maupun dari hasil observasi menjadi kesimpulan akhir. Selanjutnya yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama yaitu uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Ada beberapa langkah. Yang pertama perpanjangan pengamatan, kedua peningkatan ketekunan, ketiga triangulasi, keempat diskusi dengan teman, yang kelima adanya bahan referensi. Yang pertama perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan ini berarti si peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan, untuk wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui atau sumber data yang belum pernah ditemui. Nah, perpanjangan pengamatan ini berupa untuk mempererat hubungan peneliti dengan narasumber dan akan semakin terbentuk hubungannya, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan oleh sumber data kita tadi. Nah, berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan? Itu tergantung kedalaman, keluasan, dan kepastian data. Dalam perpanjangan pengamatan ini untuk menguji kredibilitas data, penelitian ini sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak? Bila setelah kita mengecek kembali, nah ke lapangan data tersebut sudah benar, berarti kredibel. Maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. Yang kedua yaitu meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan ini berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih atau terus-menerus, cermat, dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan ini, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis untuk sebagai bekal peneliti bisa meningkatkan ketekunan
ketekunan dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca, wawasan peneliti akan semakin meluas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar atau tidak, itu bisa dipercaya atau tidak. Yang ketiga yaitu triangulasi, dan tujuan dari triangulasi ini yaitu mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain pada berbagai fase penelitian di lapangan pada waktu yang berlainan. Dan triangulasi ini juga dapat dilakukan dengan membandingkan antar hasil dua peneliti atau lebih dengan menggunakan teknik yang berbeda. Yang keempat yaitu diskusi dengan teman. Nah, maksudnya di sini itu diskusi dengan teman yang memumpuni, maksudnya ada di bidang yang kita teliti atau bisa memberikan informasi tentang apa yang kita teliti gitu. Nah, yang kelima adanya bahan referensi. Maksudnya di sini dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang kita dapat ini yang ditemukan ini adalah benar gitu. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara misalnya. Terus data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto misalnya. Nah, seperti alat-alat bantu perekam misalnya kamera, handycam atau alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik sehingga menjadi lebih dapat dipercaya apapun informasi yang kita dapatkan. Maksudnya di sini ya ada bukti gitu, berupa foto atau rekaman video, rekaman suara atau foto-foto kita sedang wawancara atau lagi ngobrol sama narasumber gitu, lagi mewawancarai narasumber gitu. Selanjutnya kesimpulan, penelitian kualitatif ini berarti dalam pendidikan Islam dapat merujuk pada desain dan pengembangan penelitian agama dan kebangsaan, penelitian agama dan lokalitas atau kebudayaan lokal, dan penelitian agama dan isu-isu global. Metode penelitian kualitatif meliputi jenis-jenis pendekatan, sumber data, instrumen dan pengumpulan data, analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data, sehingga hasil penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian dan penulisan artikel ilmiah, pendidikan Islam atau lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok pertama tentang penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Baik, kurang dan lebih kami minta maaf. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.